olahraga lingkungan mikrolik neuron memberikan dukungan metabolik, yaitu sebagai jalur pengantar impuls dari otak menuju otot rangka, serta membentuk mielin yang mempercepat transmisi impuls saraf. Kecepatan transmisi ini sangat penting dalam refleks dan respon cepat tubuh. Pada sistem saraf perifer, struktur gloklin dan serabut saraf memungkinkan komunikasi dua arah, sistem saraf pusat dan organ efektor. Serabut bermielin memungkinkan hantaran impuls yang lebih cepat dibandingkan serabut pada sistem saraf perifer. Struktur gloklin ini dan serabut saraf memungkinkan komunikasi dua arah antara sistem saraf pusat dan organ efektor. Serabut bermielin memungkinkan hantaran impuls yang lebih cepat dibandingkan serabut tidak bermielin. Secara fungsional, sistem saraf pusat bertindak sebagai pusat integrasi, sedangkan sistem saraf perifer bertindak sebagai jalur distribusi informasi sensorik dan motorik. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau review dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi ilmiah yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer berdasarkan sumber-sumber pustaka dan yang relevan. Adapun sumber data ini digunakan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku teks histologi dan anatomi, buku fisiologi sistem saraf, atlas histologi, jurnal ilmiah yang relevan, referensi kedokteran terbaru. Sumber pustaka dipilih berdasarkan penulis, relevansi topik, serta tahun terbit yang mendukung pembahasan ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi literatur yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dan perifer. Seleksi sumber berdasarkan kesesuaian topik studi dalam terhadap isi literatur. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem saraf. Adapun kelebihannya ada 4, yaitu pertama, materi disusun sistematis dan runtut. Yang kedua, penjelasan histologi yang sangat detail. Yang ketiga, didukung referensi buku teks kedokteran yang kuat. Keempat, dilengkapi gambar mikroscopis yang menjelaskan struktur. Adapun kekurangannya yaitu pembahasan lebih menekankan anatomi dan histologi, kurang pada fisiologi. Tidak membahas aspek klinis dan atau gangguan sistem saraf. Hubungan dengan sistem motorik belum dibahas secara eksplisit. Adapun kesimpulan review jurnal ini sangat baik sebagai landasan teori anatomi dan histologi sistem saraf, khususnya bagi mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan. Artikel memberikan pemahaman mendalam mengenai organisasi struktural sistem saraf pusat dan perifer. Namun, untuk kajian fisiologi atau aplikasi klinis dan olahraga diperlukan perkembangan lebih lanjut. Sekian dari review hasil dari sistem saraf. Sekian dan terima kasih.